Gema kunjungan Sri Paus ke Indonesia masih terasa sampai hari ini. Lembar-lembar dari halaman media sosial diwarnai oleh sejumlah ungkapan sukacita. Ada begitu banyak foto-foto dan video yang merekam peristiwa itu seolah tidak mau disimpan sendiri, tetapi dibagikan, disertai dengan narasi dan ungkapan pengalaman pribadi dari batin yang terdalam. Aku bukan Katolik, aku Kristen Protestan, tapi sejauh ini aku lihat di FYP aku tentang Bapak Paus Fransiskus. Dari dulu aku nggak terlalu yang update banget soal Bapak Fransiskus, Bapak Paus Katolik, Bapak Fransiskus ya, aku nggak terlalu yang update banget karena memang kan aku Kristen Protestan ya, jadi maksudnya nggak ada pemikiran untuk dan bahkan nggak tahu sama sekali ya, maksudnya ya. Aku tahu bahwa petinggi dari umat Katolik itu paus, tapi aku nggak kenal pausnya siapa gitu. Tapi setelah beliau datang ke Indonesia, terus di FYP aku, di TikTok aku semua tentang beliau. Aku nggak tahu ya, entah cuma diriku atau kalian juga sampai yang nangis setiap lihat VT Paus gitu loh. Video-videonya yang cium anak-anak kecil gitu, sampai kayak ajudan beliau itu udah tahu, mungkin ajudannya udah tahu ya bahwasanya beliau itu cinta anak-anak, cinta anak kecil, setiap jumpa anak kecil pasti dicium gitu. Jadi kalau ada anak kecil atau yang kayak mana Viti-Viti, bukan Viti di Indonesia ini ya, maksudnya Viti-Viti sebelumnya juga pasti beliau cium gitu kan. Jadi ajudan-ajudan beliau itu nggak ada yang marah gitu, nggak ada yang larang, karena mungkin mereka sudah tahu bahwasanya Bapak Paus Fransiskus itu cinta sama anak-anak gitu loh. Terus pun dari pesan-pesan beliau ya, yang sejauh ini yang aku lihat dari tetap mengampuni, menyayangi orang yang mungkin yang tidak menyayangi kita, itu banyak banget pesan-pesan beliau yang memang mungkin menyentuh hati gitu kan. Terus aku jadi mikir gitu loh, apa nanti aku nikah sama Katolik gitu. Aku jadi cinta banget dengan Katolik setelah melihat betapa agungnya, betapa baiknya mungkin ya Bapak Paus Fransiskus ini. Gak tahu entah cuman aku, tapi setiap melihat piti-piti dari beliau pasti aku nangis loh ya, sumpah. Di sepanjang jalan yang dilewati berdiri ribuan anak-anaknya yang menanti sambil membawa harapan dalam doa-doa mereka bersama bapaknya yang sederhana dan rendah hati. Ia mengajarkan tentang jembatan hati untuk saling berjumpa dengan sesama yang berbeda. Karena dunia diwarnai oleh aneka pilihan yang harus berujung pada satu nada syukur untuk Dia Sang Pencipta perbedaan itu. Pun mayoritas Muslim kita menghargai, umat Katolik, umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu, semua kita bisa berdampingan di sini. Ya kan, jadi kita ambil contoh yang bagus dari Indonesia, keberagaman ini kita harus pertahankan. Mudah-mudahan negeri tercinta ini bisa membawa kebaikan untuk negeri-negeri di luar sana. Oke, terakhir, tadi akhirnya Paus Fransiskus datang dan lalu udah bisa melihat secara langsung kesannya terhadap Paus Fransiskus. Tangannya lembut. Oh, sempat jabat tangan? 2 kali. Okay. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. You want to take a photo? Iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus, karena welas asik dan kelihatan sejuk. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral, sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan
kita jembatani. Luogo di culto dei cattolici molto santo e posso entrare, anche passare come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. E a me è piaciuto quello che tu hai detto. Foto ini para saudara akan abadi buat anak cucu dan generasi Indonesiaku yang damai. Dua pemimpin agama yang sedang melukis simbol tentang warna yang tidak boleh bercampur, seperti bunga di Taman Nusantara, warisan leluhur buat setiap anak bangsa. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini sekaligus poin bagi kita bahwa ini bukan hanya soal kesederhanaan, tapi soal kepercayaan dan apresiasi Paus Fransiskus kepada umat beragama di Indonesia, bahwa tanpa perlu di rumah yang dijaga secara khusus, tanpa perlu mobil yang anti peluru, dia yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja di Indonesia, karena dia yakin, percaya dan apresiasi kepada Indonesia bahwa Indonesia adalah rumah yang baik bagi siapa saja yang mau berkunjung ke Indonesia. Agama adalah urusan pribadi, tetapi perdamaian bagi negara dan dunia adalah urusan kita bersama. Sisi lain dari kunjungan Sri Paus, pada sudut-sudut kota Jakarta masih tersimpan cerita lorong dan jalan-jalan yang dilewati. Ada kisah tentang barisan ibu-ibu yang berdiri sambil menggendong anak-anak mereka, penuh dengan harapan, berlari agar bisa menyentuh Papa Fransisco. Mereka seolah sedang mengatakan pada anak-anak mereka, "Nak, inilah satu-satunya pemimpin agama kita." Rosario isinya. Iya sih. Aduh, kebetulan Mami ya. Para saudara, ada satu video yang menarik buat saya. Sebuah video tentang teriakan sang suami agar istrinya yang sedang hamil diberkati. Bapak Paus, please bless my child, please bless my child, please bless my child. Next week. Melihat keluar, Pak. Melihat keluar. Ngarep keluar. Thank you, Pop. Thank you, Pop. What's the name? Cecilia. Thank you, Pop. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kedatangan Paus Fransiskus telah membawa banyak berkat buat anak-anaknya di Indonesia. Para saudara terkasih, saya itu meninggalkan Labuan Bajo mewakili umat Paroki Longgo menuju Jakarta, dan di dalam pesawat saya bertemu dengan banyak sekali umat Katolik. Demikian pun saat di bandara, ada begitu banyak umat Katolik. Suasananya sangat berbeda, tidak seperti biasa. Seorang driver berkisah, "Waduh Mas, ini bandara dalam beberapa hari ini penuh dengan orang-orang Katolik. Kami kebanjiran rezeki Mas. Orangnya ramah-ramah. Saya selalu mendapat uang tip tambahan." Sebagai seorang pastor, mendengar cerita seperti itu ada rasa bangga. Terima kasih orang-orang baik yang mau berbagi. Di pihak lain, saya sangat merasa bangga dengan panitia yang bekerja sangat keras. Mereka bekerja luar biasa. Penentuan jumlah kuota tentu menjadi tema pembahasan yang rumit, karena jumlah yang ingin hadir pasti melampaui kapasitas tampung pada areal manapun di kota Jakarta, sehingga akhirnya memilih dua tempat, Stadion Madia dan Gelora Bung Karno. Sementara kunjungan kali ini hanya terpusat di Jakarta, padahal dari daerah-daerah mendesak agar Paus juga mengunjungi mereka. Kita bersyukur bahwa akhirnya semua stasiun televisi nasional kemudian membackup dengan siaran langsung untuk mengobati rasa rindu 99% umat Katolik yang tidak bisa masuk karena pembatasan kuota itu.
Saya sekali lagi angkat topi dan kerja keras dan pengorbanan panitia yang dikomandoi oleh Bapak Ignatius Jonan. Di lapangan saya melihat dan mengalami bagaimana rapi dan teraturnya kerja panitia yang dibantu oleh teman-teman lintas agama. Tapi di balik semuanya itu, saya punya keyakinan karena itu spiritualitas, kekatolikan yang taat pada satu pimpinan. Sudah terbiasa dengan hal yang teratur, dengan ketaatan pada orang yang sedang mengatur. Pada tempat yang kedua saya meminta maaf kepada panitia karena saya sempat membuat trouble. Saya membuat dengan sengaja semacam eksperimen sosial eksperimen. Ada pengalaman pribadi yang mengagumkan. Pada saat di GBK, saya itu sengaja masuk tidak sebagai imam konselebran. Karena itu saya tidak diberi ID card. Saya memang sengaja tidak bergabung karena ingin menyaksikan dari dekat bagaimana antusiasme umat. Lalu pada saat masuk di pintu pertama, petugas meminta tas saya dibuka. Saya bilang, ini di dalam ini isinya jubah dan pakaian misa. Lalu petugas itu berkata, maaf Pak, saya tidak tahu itu. Yang saya tahu bahwa harus buka tas dan saya harus memeriksanya. Lalu teman-teman di belakang saya mengatakan, Pak itu Romo Pak. Tapi petugas itu bersikeras, saya tidak tahu itu Romo. Setahu saya Romo ada ID card-nya. Saya tidak mau tahu itu Romo atau siapapun. Tugas saya adalah setiap peserta yang masuk harus membuka tasnya. Saya dengan amat sengaja membuat kesalahan itu untuk melihat bagaimana kerja panitia. Tetapi orang itu tetap mengatakan saya harus membuka tasnya. Pokoknya tas itu harus dibuka. Ini demi keamanan kita bersama. Bagi saya anak ini luar biasa kualitasnya. Eksperimen sosial atau sosial eksperimen yang saya buat itu berhasil. Demi keamanan semua harus melalui prosedur. Ini semacam satu contoh kecil bahwa ketika orang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka semua akan berjalan dengan baik. Dia sungguh-sungguh menjalankan SOP. Dia tidak peduli siapapun. Panitia itu luar biasa sampai ke sup yang terkecil. Ini juga membuktikan bahwa kerjasama lintas agama yang terjadi selama hari-hari kunjungan Sri Paus itu menunjukkan kualitas dari orang-orang yang ada saat itu. Gelora Bung Karno bergema dengan suara sukacita. Umat sudah datang 5 jam sebelum perayaan Ekaristi. Semua merasa bahagia sebagai satu kesatuan, saling berkenalan, berbagi makanan dan minuman, canda dan tawa. Tanpa sekat menanti kedatangan El Papa Francisco. 5 jam sebelum perayaan Ekaristi. Antusiasme yang luar biasa. Ketika hujan turun, semua tetap di tempat. Meskipun hujan, tidak berdarah dari tempatnya. Anda lihat ini. Saya memakai jas hujan. Dalam hati saya katakan, selebat apapun hujan, saya akan tetap duduk di tempat ini. Lalu Romo pembawa acara memimpin doa bersama, melapor kepada Bunda Maria dalam doa 10 kali Salam Maria. Dan mujizat itu terjadi di hadapan ribuan umat yang ada saat itu. Tak lama berselang, El Papa memasuki Stadion Madia yang sudah dipadati orang-orang muda. Di sanalah pemuda-pemudi masa depan gereja dan bangsa melihat bapa mereka, pemimpin gereja Katolik El Papa Francisco. Dari Stadion Madia menuju ke GBK. Inilah dia bapa kita, El Papa de Argentina. Él es nuestro Padre. Él es Papa Francisco. Keterbatasan dan sakit tidak menjadi hambatan bagi orang-orang dan anak-anak yang rindu pada satu-satunya Bapa di dunia, pemimpin jalan menuju kebenaran dan kehidupan,
pemimpin gereja Katolik. Kerendahan hatinya, cintanya pada anak-anak, keterbukaannya, kesederhanaannya. Akhirnya dari hati yang paling dalam, dari Paroki Longgo Labuan Bajo, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih berlimpah buat Bapak Kardinal, Bapak Duta Vatikan, Bapak Ketua KWI. Terima kasih juga untuk Bapak Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia. Kalian luar biasa. Indah Cahyani Astuti. Asalnya dari mana, Oma? Dari Pare Kediri, Jawa Timur. Saya kepingin ketemu Paus yang mau datang ke sini. Karena Paus itu kan sebagai pimpinan kita. Jadi bagaimana rasa terharunya saya bisa masuk sini itu saya sangat haru ya. Ya saya bela-belain ini. Masih karena Paus masih mau ke katedral, nanti 3:30 saya jam segini udah nyampe sini. Tapi Oma sendiri dapat tiket nggak sih buat misa besok? Saya dari sana itu kan kalau di daerah itu dibatasi usia itu sampai 60, batasan 60. Padahal saya usia udah 65, jadi kan nggak bisa. Terus saya berangkat ke anak saya di Bekasi itu. Nggak dapat tiket, tapi kita antusias pingin. Coba mama nanti kita ke katedral aja gitu. Kalau Oma bisa ketemu Paus, ada yang mau disampaikan nggak, Oma? Ya, mungkin saya ucapan syukur ya. Semoga ya Paus juga bisa untuk dalam kita kedamaian dalam dunia, juga kepada umat-umatnya seperti kita itu ya. Mungkin dapat berkat dari Paus itu sudah kengaluan tersendiri ya, kegembiraan saya sudah nggak bisa saya anukan. Yang sangat bahagia. Satu bulan ini mau datang kumpangan di Bekasi. Dari Bekasi ku beli ini. Tapi jelangnya nggak boleh masuk. Jam 10 kami udah dari Bekasi naik kereta api. Tadi nggak boleh masuk, nggak ada gelangnya katanya. Nangislah aku. Boleh ku pegang Paus, sudahlah. Doanya itulah sama aku. Terakhir para saudara-saudari terkasih, untuk semua umat Katolik, jangan lupa, kalau ke Labuan Bajo dan Anda tersesat, datanglah ke paroki kami, Paroki Santa Teresia Lisieux Longgo Labuan Bajo.